Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, mari kita mulai belajar Figma. Ini adalah kanvas, kita anggap ini adalah kanvas di Figma. Dan kita akan mulai dengan menjelaskan beberapa navigasi di Figma. Navigasi yang penting yang akan sering kita gunakan saat mendesain UI di Figma. Di bagian bawah ini ada navigation toolbar, ada move tool, dan di sini tools yang lainnya ada seperti hand tool dan scale. Di sini ada frame, di sini ada rectangle, pen tool, text tool, comment tool, action, draw, design, dev mode. Nanti kita akan jelaskan satu-satu sambil praktek. Dan di sebelah kiri di sini ada namanya left sidebar. Di atasnya itu menu utama dari Figma seperti file untuk membuat project baru, new design file, new Figma gem, new slides, dan seterusnya. Ada edit, view, object, text, arrange, vector, plugin, dan lain-lain. Di sini adalah nama default dari project yang kalian buat, untitled. Kalian bisa double klik di sini dan ketikkan nama project yang kalian inginkan. Di sini ada draft, dan di sini ada dua tab bar, satu file dan yang kedua adalah asset. Di file ini ada halaman dan ada layers. Dan di tab asset ini adalah peruntukan untuk semua library yang kalian bisa buat atau kalian bisa gunakan dari komunitas dan kalian bisa gunakan di file desain kalian. Dan di sebelah kanan ini adalah properties. Ya, jika kalian tidak membuat apa-apa, ini adalah properties defaultnya. Di sini ada design dan prototype. Di sini ada variabel untuk kalian bisa nanti membuat variabel, local style, dan untuk export. Yang paling pertama yang perlu kita lakukan saat membuat desain baru itulah yang kita pahami dari Figma. Figma ini menggunakan frame. Cara memakai frame-nya, kalian tinggal klik di sini, frame, dan di bagian rek bar di sebelah kanan ada pilihan layout atau canvas, atau biasanya kalian ingin membuat user interface untuk HP, tablet, desktop, atau untuk presentasi, atau dan lain-lainnya seperti sosial media feed di sini. Nah, jika kalian ingin menggunakan premat ukuran yang sudah disediakan di sini, kalian tinggal klik misalkan iPhone 16. Ini adalah canvas atau area yang nantinya kalian gunakan untuk mendesain. Di sini ada iPhone, kalian misalkan ingin membuat website aplikasi, kalian bisa gunakan seperti canvas desktop di sini.
kanvas. Kalau di sini disebutnya dengan frame. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri halaman 1, back 1. Kalian bisa double klik dan mengganti nama halamannya, misalkan website atau apapun, dan di bawahnya itu ada layernya. Icon ini, tagar seperti ini adalah icon untuk frame yang nanti dari setiap tools yang di sini atau setiap fungsi, nanti Figma mempunyai banyak icon yang sangat baik untuk membedakan kalian agar tahu yang mana frame, yang mana group, yang mana komponen nanti. Yap. Selain itu, kalian bisa melakukannya dengan manual seperti klik dan drag, klik kiri dan drag dengan ukuran custom yang kalian inginkan. Dan di sini di frame properties ada position, alignment, letak kiri atau kanan untuk objek yang di dalam frame, position frame. Kalian bisa rubah di sini X dan Y-nya. Atau kalian bisa klik di tulisan frame sini dan bebas untuk menggeser. Jadi bawahnya ada layout. Dan ini digunakan nanti jika kalian memerlukan layout seperti ini. Kita buat satu rectangle, bisa kalian tarik seperti itu, atau enggak line, ya, dan juga ellipse, atau shortcutnya bisa kalian lihat di sebelah sini, R, L, Shift, L, atau O untuk ellipse, dan ada star, polygon, dan kalian bisa juga menambahkan, mengimport image atau video. Ya, untuk menyontohkan layout di sini, ya, ini adalah properties dari objek rectangle. Kita akan membuat dua rectangle di sini. Kita klik keduanya dan kita klik layout di sini, use auto layout. Nah, auto layout di sini kalian akan bisa menentukan flow dari item yang kalian buat. Di sini ada ke kanan, di sini ada yang ke bawah, dan di sini untuk grid-nya horizontal, grid vertikal, dan freeform bebas. Oke. Seperti itu untuk grid layout, dan dimension adalah ukuran dari frame yang kalian buat. Clip content ini adalah untuk objek yang, misalkan kalian mempunyai objek, kita buat rectangle melewati garis. Nah, jika kalian ingin melihat keseluruhan objek yang ada di dalam frame 1 ini, kalian bisa centang clip content. Ya, seperti itu. Oke, dan dalam Figma ini kita bisa membuat frame ini, kita ibaratkan sebagai desktop ini untuk website. Misalkan kita bikin website, ya, website apps, kita pilih misalkan desktop 1 ini adalah frame, dan dimana nanti di dalam desktop 1 ini kita akan membuat website desainnya di dalam frame desktop 1 ini. Misalkan kalian ingin menggambar rectangle di luar frame,
maka posisinya berada di layers di luar dari frame. Nah, jika kalian ingin dia terlihat nanti di dalam satu keseluruhan halaman seperti halaman home atau dan lain-lainnya, kita harus membuatnya di dalam rectangle. Jika kita membuatnya di dalam rectangle dan kalian melakukan play prototype, sebentar, agak lama ya, butuh koneksi juga di sini. Nanti kita akan melihat perbedaan file objek yang ada di dalam frame dan di luar frame. Oke, sorry ya, nggak apa. Jika dia di dalam frame, dia akan masuk ke prototype kita. Jika dia berada di luar frame, walaupun dia sebenarnya seperti sudah sebagian ada masuk ke dalam frame desktop ini, tapi jika kalian melihat di prototype, dia tidak akan ditampilkan begitu. Nah, di sini kita berganti iPhone 16 dengan MacBook Air mungkin. Ya itu nggak terlalu penting ya. Sekarang kita akan membahas workflow seperti apa mendesain menggunakan Figma. Ya, ini adalah tanda jika objek kalian berada di dalam frame. Seperti itu. Setelah itu, di sini kita akan menjelaskan tentang tadi sampai ke layout, clip content. Di sini ada opacity, di mana kalian bisa membuat frame ini transparan seperti itu. Agak sedikit abu-abu ya karena di belakangnya dark 100%. Ya, ini untuk corner radius, kalian bisa tarik ke kanan. Itu kalian bisa lihat. Dan kalian bisa ketik di sini 20 misalkan. Ya, itu adalah corner radius. Di sini ada apply blend mode. Ya, seperti di tools Photoshop. Ada screen light, overlay, soft light, hard light, dan lain-lainnya. Dan tanda ini adalah untuk kalian meng-hide frame kalian. Ya, di sini selanjutnya ada fill. Fill itu adalah warna. Kalian bisa mengganti warna. Di sini solid color. Dan di sini untuk warna gradient. Dan di sini untuk pattern, image, dan video. Kalian bisa tarik ke kanan, tarik ke kiri untuk merubah, mencari warna yang kalian inginkan. Dan di bawahnya adalah alpha channel juga, seperti yang sebelumnya. Cuman ini di frame, ya seperti itu. Kalian bisa langsung mengetikkan kode hex di sini atau menggunakan sample color pick tool seperti ini. Kalian bisa klik set, ya, dan kita bisa merubah warna. Di sini 100%, di sini juga opacity. Kalian bisa tarik ke kiri, ke kanan, dan kalian bisa double klik untuk mengetikkan. Ini akan membuat dia menjadi transparan. Di bawahnya ada stroke atau border. Ya, border ini kalian bisa, saya buat rectangle baru. Ya, untuk membuat rectangle kalian bisa tarik ke kanan atau ke kiri dengan bebas, atau tekan shift agar dia kotak secara sempurna. Seperti itu.
Kita tambahkan stroke di sini. Di sini kalian bisa merubah warna bordernya, opacity-nya, weight bordernya 20. Bisa kalian setting di inside, center, atau outside. Outside itu untuk di luar rectangle yang kita buat tadi. Inside dia berada di dalam, tidak menambah besar rectangle, dan center dia ada di antara keduanya. Oke, kita jadikan outside. Di sini ada tanda setting. Kalian bisa merubah style dari bordernya seperti itu. Casas, kalitik, misalkan 20. Gapnya seperti itu. Kalian bisa buat jadi rounded dan sebagainya. Bevel, round, ya seperti itu. Kita bisa merubah gini, ya, wiggle, smoothen, brush, sweat. Ya, basic. Kita kembali ke solid. Dan di sini di sebelah kanan ini adalah kalian bisa hanya memilih border untuk bagian top saja, bottom border saja agar terlihat. Kita ganti warnanya itu. Ya, kita bisa membuatnya hanya left saja dan bisa custom left. Ya, gitu. Dan berikutnya ada efek. Dari sini kita bisa hide, show, dan hapus stroke. Begitu juga dengan fill, hide, show, dan hapus. Kita bisa menambahkan lagi. Bahkan kita bisa menambahkan lebih dari satu fill. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Ini opacity-nya. Kita bisa hapus stroke, efek. Efek di sini ada beberapa efek, itu drop shadow, inner shadow, layer blur, background blur, noise, dan tekstur. Drop shadow, kalian jika ingin mengubah settingnya, X position, bisa dengan cara menariknya atau dengan klik di sini 100. Blur 10. Y 10. 20. Ya, seperti itu. Oh ya, ada yang terlewat. Di sini kita ada appearance to corner radius. Kalian bisa tarik untuk membuat corner radius, atau kalian bisa tarik yang bulat, icon bulat di sini, tarik semua, atau tekan Alt, hanya tarik satu sisi saja. Oke. Karena di sini mix, karena semua corner radius tidak sama, kalian bisa klik tombol individual corner di sini. Nah, kalian bisa men-setting dengan cara menuliskan di sini. Ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut dengan layer blur. Ya, layer blur, kita klik di sini untuk mengganti ya blurnya. Kalian bisa ketik, bisa tarik seperti itu. Progressive blur. Start and misalkan seperti itu. Dan ada background blur. Background blur ini fungsinya untuk
Jika kalian mempunyai dua objek, dan objek ini rectangle 3, rectangle 2, saya ingin ganti warnanya satu agar berbeda. Ya, untuk layering kalian bisa tarik dia ke atas untuk memposisikan dia paling atas, atau dengan klik kanan bring to front, send to back. Kalian bisa menggunakan shortcut semicolon seperti di sini. Kalian coba saya, misalkan semicolon, back, send to back, send to top, send to back, send to top. Ya, untuk background blur kita akan lihat kalian harus merubah fill opacity-nya kurang dari 100%. Kita coba 80. Maka objek yang di belakang filter background blur ini akan terlihat seperti ini. Seperti gelas di desain kebanyakan iOS dan macOS. Di sini ada noise, kalian bisa menambahkan noise di situ. Ada duo, multi, noise, dan mono. Ya, adalah fitur baru dari Figma. Yap, dan tekstur. Oke. Clip to send. Dan di bawah ini adalah tombol export untuk melakukan export. Seperti ini, kalian tinggal plus, bisa merubah ukurannya. Jika satu kali dia akan sama dengan ukuran aslinya. Jika dua kali dia akan lebih besar, nanti hasil ekspornya bisa 2 kali dari hasil ukuran biasa. Kita bisa ekspor ke PNG, JPEG, SVG, PDF. Dengan tinggal klik export rectangle. Oke. Kalian juga bisa melakukan ekspor dengan grouping seperti ini, export layer. Kalian group, klik export, klik preview seperti itu. Atau dengan export, klik frame desktop 1, klik export dan desktop preview. Dan selanjutnya adalah line properties. Line properties ini juga sama, ada alignment, left, center, right, top, center, bottom. Oke, center. Posisi rotation kalian bisa rubah dengan 50. Kalian putar di sini menggunakan flip horizontal, flip vertikal, atau rotate 90 derajat. Dan kita bisa reset di sini dengan mengetikkan angka 0. Semuanya sama, layout, dimensi dari line. Di bawahnya plans, ada opacity, corner radius yang tidak bisa aktif. Kalian bisa menambahkan, mengganti warna stroke, ukuran stroke, misalkan 5, center, dan setting start point seperti menambahkan triangle atau circle, diamond, round, square seperti ini misalkan, untuk membuat connecting dot. Dan berikutnya efek juga sama. Berikutnya row, shift row.
Dia kan otomatis membuat setting seperti yang kita buat manual tadi, seperti yang di atas. Selanjutnya ada polygon, ellipse. Propertiesnya semuanya sama, sehingga di warna kalian bisa menggunakan gradients di sini. Klik di sini dan pilih warna. Silakan itu, pilih warna kedua. Yap. Seperti itu. Kalian bisa flip gradient dengan klik tombol di sini, top bottom, atau bisa rotate gradient 90. Atau dengan cara manual, dengan tarik gradient seperti ini. Di sini tidak hanya ada linear, ada radial gradient, angular, dan diamond. Kita kembali ke linear. Di sini kalian bisa menambahkan stop color dengan klik di sini. Dan ini adalah color yang aktif. Kalian klik di sini atau klik di sini untuk merubah warnanya, misalkan seperti ini. Ya. Di sini adalah untuk mengatur opacity. Di sini untuk menghapus color. Dan Ctrl Z atau Command Z untuk membalikannya. Ctrl Z atau Command Z. Ya, seterusnya di sini ada pattern. Kalian bisa menggunakan pattern. Bisa menambahkan gambar seperti itu. Ya. Dan untuk gambar di sini ada beberapa settingan, fill untuk fit dan crop. Crop di sini kalian bisa mengatur size, zoom in, zoom, resize. Ya. Tantile. Dan bisa menambahkan video. Close. Selanjutnya adalah pen tool. Belum. Selanjutnya adalah polygon. Di sini kalian bisa mengatur berapa banyak polygonnya. Kita ganti warnanya dulu. 9, kalian bisa tarik atau nulis di sini dan mengatur corner radiusnya seperti itu. Kalian bisa tarik, tulis saja. Seperti itu. 30 bisa ditarik ya. Corner seperti ini. Dan selanjutnya start, klik kiri dan tahan, tekan shift, tekan shift, ganti warna, merubah jumlahnya, tambah corner, ya seperti itu. Di sini juga bisa kalian tambahkan stroke
atau border seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bisa menambahkan efek, ekspor, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah text tool. Text tool kita buatkan untuk mengcopy desktop. Kalian bisa melakukan dengan cara klik di sini, Ctrl C, Ctrl V. Tekan delete untuk menghapus, atau kalian tekan Alt atau Option dan tarik ke kanan agar dia lurus. Tekan Shift. Oke. Atau kalian tinggal klik di sini, Ctrl D. Ya, ada desktop 1, desktop 2. Ini karena berikutnya kita lanjut dengan text tool. Kita akan pelajari propertiesnya ya. Saya besarkan ini. Shortcutnya adalah T di keyboard. Kita klik. Imaging. Di sini ada seperti yang tadi. Kita fokus ke di sini untuk mengganti font. Kita bisa cari di situ. Seperti tools editing pada umumnya. Ada line height, letter spacing, ya, untuk align middle, align bottom nanti akan sangat berguna jika di objek yang kompleks. Left, right, center, alignment, seperti itu. Energy. Nah, di sini ada layout untuk teks. Misalkan sini kita bisa menggunakan resizing atau height seperti ini. Atau auto width, full width, auto width, sesuaikan. Auto height dia akan auto height aktif, dia akan otomatis melakukan enter. Amazing. Jika kita aktif di sini, dia akan terus ke samping, panjang ke samping. Dan jika ini kita aktifkan fix size, ya, size-nya akan tetap seperti itu. Dia akan berguna nanti ketika kalian hasil settingan lanjutannya untuk teks. Oke, underline dan lain-lain, details, tercaps, statistik, basic, truncate text. Nah,
itu akan berubah saat truncated text. Berikutnya adalah komen yang nanti akan kita coba menggunakan komen. Seperti itu kalian bisa berkolaborasi dengan annotation dan measurement. Dan di sini action untuk kalian seperti bisa mengimport image dengan plugin seperti Unsplash. Kita akan gunakan seperti ini. Saya akan contohkan salah satu Unsplash dan klik run. Kalian bisa melakukan dengan caption atau langsung ini. Sangat fitur yang sangat berguna pada membuat UI seperti itu. Oke. Itu penjelasan navigation di Figma dan tools-toolsnya. Di sini apabila sudah selesai, kalian bisa melakukan sharing invite dengan email atau membagikan link yang bisa dicek oleh orang-orang yang ingin kalian ikut, bisa melakukan review atau bekerja bersama di satu file ini. Oke, mungkin cukup dulu sekian. Kita lanjutkan berikutnya dengan fitur komponen auto layout atau membuat button di Figma menggunakan beberapa fitur yang biasanya nanti akan sering kita gunakan saat membuat UI. Kita akan membuat komponen asset di sini yang bisa dipakai berulang-ulang. Sekian dulu untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.